Dimanapun kalian berada saat ini, selamat sore, selamat malam, mungkin selamat pagi. Hari ini kita mau memuji Tuhan dan dimanapun kalian berada, yuk kita siapkan hati, kita mau meninggikan nama Yesus. So are you guys ready? I believe you are guys are ready. Kita mau berdoa dulu di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang baik, kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu. We wanna taste and see the goodness of God today. Karena kami percaya ketika kami mencari Engkau Tuhan, kami akan menemukan jawaban. Dan hari ini we are here to know you more. We are here to taste your goodness, Lord. Ini lagu dari kami Tuhan yang kami mau naikkan kepadamu. Because you are so good in our life. See that you are good. Your perfect love has set me free. My old life is gone, a new life has begun. The praises are for you, for I am loved and I am yours. Every moment, every second, I worship you. I seek your kingdom above all else, and I will praise your glorious name. 'Cause you're the one who lifts my head high. I keep my eyes on you. My praises are for you, alone. My praises are for you, alone. For I am loved and I am yours. Every moment, every second, I'll worship you. Sing it out. I see your kingdom above all else, and I will praise your glorious name. 'Cause you're the one who lifts my head high. I keep my eyes on you. I seek your kingdom above all else, and I will praise your glorious name. 'Cause you're the one who lifts my head high. I keep my eyes on you. Your constant love reaches to the heavens. Your faithfulness extends to the sky. Your righteousness towering like a mountain. Your justice goes deeper than the ocean. Your constant love reaches to the heavens. Your faithfulness extends to
seek your kingdom, Lord. Kami mau senantiasa memandang Engkau, Tuhan Yesus, dan kami mau menikmati kebaikan-Mu. Saat ini Tuhan, kami membuka hati kami. We open up our hearts for your glorious blessing, Lord. For your glorious love to overflow in us. We believe that you are here and you are going to speak to us, that you are going to bless us even more. Kami bersyukur Tuhan, kami izinkan Engkau Roh Kudus bekerja dan kami siap menerima firman Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus yang berkuasa kami sudah berdoa. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hey everybody, welcome back to Feast at Home for Teens. This feast is specially made for you guys, supaya kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi dan boleh merasakan kasih-Nya yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Can we give our God a big shout of praise? Yeah! Teman-teman boleh kasih emoji di kolom komen di bawah. Mau kasih sparks, or fire, or hearts. Dan kita tulis doang, you are loved. Sapa teman-teman kalian di bawah. And everybody is welcome right now. Yay! Praise God. Teman-teman, udah gak berasa ya, kita ini udah ngelewatin 1 tahun loh masa pandemi ini. Dari tahun lalu sampai sekarang kayaknya berasa lama banget ya. Tapi ingat gak teman-teman, waktu pertama kali kita harus stay at home. Kita harus secara terpaksa diam di rumah, gak boleh keluar-keluar untuk beberapa waktu. Kalau mau keluar, seperlunya aja. Terus sekolah juga harus online kan sampai sekarang. Mungkin kalian juga ada kegiatan lain, harus les apa, mungkin harus berhenti ataupun tetap berjalan tapi online. Ketemu teman-teman juga susah. Waktu itu mungkin berapa lama kalian nggak ketemu teman-teman? Mungkin sekarang udah bisa ya, tapi kita harus tetap berhati-hati, kita masih pakai masker. Rasanya pokoknya nggak enak banget ya, nggak bebas gitu. Soalnya merasa kayak terkunci, mau ngapa-ngapain kayaknya takut. Tapi puji Tuhan kita masih ada sampai hari ini. And we are so grateful for God. Karena kita masih punya rumah, kita punya tempat tinggal, kita masih ada saudara and parents, dan juga teman-teman. Dan kita masih bisa makan kan tiap hari. And we are here right now. Sore hari ini, I want to share with you guys a story from the Bible. Tentang bangsa Israel, di zaman dulu mereka harus hidup di masa-masa yang mungkin ada miripnya sama kita sekarang. Mereka hidupnya nggak bebas, karena pada saat itu mereka harus hidup di masa perbudakan di tanah Mesir. And I know that you want to know the story more. Tapi sebelum kita dive deeper into God's Word, kita berdoa dulu yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lord, we know that you are here and that you love us so much. Tuhan, kiranya sore hari ini Engkau berbicara kepada kami, Tuhan. Sampaikan pesan yang ingin Engkau sampaikan kepada kami masing-masing. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, and we are so grateful that we are gathered together online here right now at Feast at Home. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja dan membantu kami supaya kami dapat mengerti firman Tuhan sore hari ini. In Jesus' name we pray. Amen. Teman-teman boleh angkat Bible kalian or raise your hands and let's sing and honor the Word of God. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Praise the Lord. Teman-teman, yuk kita ucapin the power verse for this month. Hopefully by now kalian sudah mulai hafal ya. Kalian bisa ucapin ayat ini dengan sepenuh hati dan sepenuh iman kita. Are you ready? Yuk kita baca bareng-bareng. Ulangan 7 ayat 9. Dialah Allah yang setia, yang memegang janjinya dan kasih setianya terhadap orang yang mengasihi Dia dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Wow, God is so good.
kita ini bisa percaya bahwa Tuhan itu setia untuk selama-lamanya, guys. Mungkin kayak teman-teman bisa ingkar janji, orang tua bisa lupa mereka sudah menjanjikan apa buat kalian, bahkan kita pun juga bisa ingkar janji. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia selalu ingat akan janji-janjinya dan dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Oh man, God is faithful. And we are so grateful to have a God like Him. So, now I did tell you that I want to tell you a story about the Israelites. Jadi, di zaman perjanjian lama, jauh banget ya, udah lama banget, mereka mengalami penderitaan yang luar biasa. Karena mereka harus ada di masa perbudakan di tanah Mesir. Mungkin buat teman-teman ada yang nggak terlalu ngerti, maksudnya apa perbudakan ini? Perbudakan ini maksudnya mereka harus bekerja secara paksa, mungkin mereka juga disiksa oleh bangsa Mesir, supaya mereka bekerja. And it's not nice, karena semuanya itu terpaksa. Jadi pada saat itu mereka semua harus mengalami beratus-ratus tahun menderita dan hidup di sana. In this story, it's actually amazing. Karena kita nih bisa melihat betapa luar biasanya Tuhan kita. God is faithful even then, centuries ago. Ternyata dari dulu dia sudah setia. Dan pada saat itu Tuhan memilih satu orang, namanya Musa, or Moses. Musa ini dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel ini. Pada saat itu dia berbicara kepada Musa. Tuhan bilang bahwa dia sangat sedih melihat umatnya harus sengsara begitu hebat. Lalu Tuhan berjanji. Tuhan berjanji untuk membawa bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir supaya mereka bisa selamat dan hidup bebas. God wants the Israelites to live freely. Nah, gimana caranya Tuhan melakukan itu? Banyak banget tanda yang Tuhan perbuat pada saat itu. Salah satunya mungkin kalian udah tahu ceritanya. This is quite famous. Tuhan membelah Laut Merah supaya lebih dari 600.000 orang Israel bisa berjalan di tengah-tengah laut itu dan keluar dari tanah Mesir. I wish I was there to see it, karena kayaknya luar biasa banget. Can you imagine? The Red Sea was parted supaya kita bisa berjalan di tengah-tengah lautan itu. God is so amazing. Tuhan membawa mereka semua keluar dari tanah Mesir. Dan itu berhasil, ya karena Tuhan memang bisa melakukan segala hal yang impossible. Now, can you imagine yourself being a slave? Kayaknya menakutkan ya, kalau hidup sebagai budak bagi seseorang. Tapi kita bersyukur banget bahwa kita ini hidup di zaman yang sangat-sangat berbeda. Nggak seperti bangsa Israel lagi yang dulu. Kita ini bisa dibilang kita hidupnya cukup bebas. But we might not be a slave to somebody right now. But tanpa kita sadarin, kita ini mungkin menjadi budak atas dosa. Yes. Iblis itu semakin pintar, semakin kesini. Karena ya dia mencari cara supaya kita, anak-anak Tuhan, yang disayang banget sama Tuhan, itu jauh dari dia. That's what the devil wants. Jadi kadang-kadang kita ini mungkin jatuh ke dalam dosa tanpa kita sadarin, teman-teman. Karena banyak hal yang mungkin kayaknya itu bukan dosa deh. Tapi sebenarnya itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi, this is why we are here right now. Kita di sini bersama-sama kita mengenal
dan mengenal Tuhan dan membaca firman Tuhan supaya kita bisa tahu teman-teman mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Kalau kita tidak tahu, hidup kita akan jadi nggak jelas. Jadi kita bersyukur banget kalau hari ini kita pun ada untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan aku percaya pasti minggu-minggu yang akan datang, teman-teman pasti balik lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. So, back to the point. Bahwa the devil wants us to be parted with God. The devil wants us to live in sin. Tapi Tuhan tidak mau itu. Tuhan mau kita selamat. Karena kalau kita hidup di dalam dosa, akan sangat sulit bagi kita untuk bisa bersatu dengan Tuhan. And I want to read you a verse, a very powerful one. Teman-teman, please open your Bibles. Kita buka Yohanes 3 ayat 16. You have to know this by heart. But I will read it together pelan-pelan supaya kita bisa mengerti ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. For God so loved the world. That means you and me. Kita sangat dikasihi Tuhan. Dan gimana sih caranya supaya kita ini bisa hidup bersama Tuhan? Kuncinya ada di ayat itu tadi. Kita harus percaya kepada Yesus. Karena hanya Yesus yang bisa membawa kita menuju jalan yang benar. Don't trust the evil in this world. Don't trust the devils. Tapi let's trust in Jesus. Karena Dia mau kita selamat, mau kita hidup. Nah teman-teman, banyak hal mungkin yang kalian sudah lakukan, yang kalian sesali. Mungkin kepada teman-teman kalian melakukan hal yang tidak baik. Mungkin kepada orang tua juga. Banyak ya yang udah kita bahas di minggu lalu tentang kita tidak taat. Tapi I believe that God's love akan membawa kita kembali kepada Tuhan. Amen. I want to tell you a story. Berapa tahun yang lalu, I lived in sin and I didn't know God. Tapi waktu itu, I had my friends yang mengingatkan bahwa, hey, let's join a community like how we are now. Let's get to know God. And I'm so grateful for my friend. And I'm so grateful that God has used her. Tapi teman-teman, waktu udah mulai mau mengenal Tuhan, baca firman-Nya, tiba-tiba waktu itu udah mau Natal, and I had something in my heart yang kayak, kok nggak enak ya. Kenapa? Karena I know I have been keeping a lot of bad secrets in my life. Because I lived in sin. Dan itu semua tidak membawa damai dan sukacita in my life. The more I know God, the more I know that I was wrong. The more I know that I have sinned so many times and hurt God's heart. Waktu itu deket-deket hari Natal, I called up a priest. I said, I need to meet you. Terus dia bilang, oke, kita ketemu aja di gereja. And so we sat down together. Terus dia tanya, so, kenapa kita ketemu? So I told him, Romo, saya mau mengaku dosa. Tapi saya nggak inget caranya, Romo. Soalnya waktu itu, that was the first time I wanted to get the sacrament of reconciliation. Setelah mungkin lebih dari 7 tahun. So I completely forgotten how to do it.
Terus Romonya ketawa, dia bilang, udah cerita aja. And so I confessed my sins. I was so scared. But I told him anyway. Kemudian Romo berkatin, and I went home. I said thank you. And so I drove back home. Tahu nggak apa yang aku rasain waktu itu? I was driving, and I just felt this whole weight was lifted. I felt so free. Dan waktu itu, I remembered God spoke to me through this verse. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. God spoke to me through that verse that day. And when I read it, I heard a voice, a very small voice in my heart. He said to me, welcome back, welcome home. And I just cried. I cried so much karena I felt God's love and He just wrapped me in His arms. And I'm just so grateful. I kept saying, thank you, Jesus. Thank you. Now I am free. I am free from my sins. I am not a slave to sin anymore. So guys, I don't know what you've done. Tapi if there's something that is bothering your heart, yang bikin gak damai, gak bisa bersuka cita, maybe it's time for you to come to God and confess your sins. It is okay. Tuhan itu gak marah-marah. Tuhan itu malah senang kalau kita datang ke Dia. Tuhan itu selalu membuka tangannya supaya kita ini waktu datang ke Dia, kita bisa dipeluk, guys. God is that lovely. Jadi, I encourage you to confess your sins to God. Mungkin sekarang kita nggak bisa ke Romo ya. Kalau bisa, puji Tuhan. Kalau nggak bisa, just go into prayer and say to God, I'm sorry that I have sinned, that I was so bad. Tapi Tuhan begitu menyayangi kalian. Dia pasti mengampuni dosa-dosa kalian. Choose life. Choose to live freely in God. And you will feel this whole world is so different. Kalian bisa berbahagia karena kalian ada Tuhan. Kalian hidup di dalam Tuhan. So guys, receive God's love today. And I pray that this process yang mungkin akan sulit, kadang-kadang mungkin kita bisa jatuh lagi ke dalam dosa. Tapi kalau kalian benar-benar mengasihi Tuhan, Tuhan akan selalu menggandeng tangan kalian dan terus memberkati kita semua. Remember, God is faithful and He is so loving. Let's come into prayer right now. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk pengampunan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tahu kami nggak sempurna. Kami masih sering berbuat dosa. Terkadang kami malah tidak sadar bahwa kami sudah menyakiti hati-Mu Tuhan. Tetapi hari ini, kiranya Roh Kudus membantu kami agar kami dapat terus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya kami bisa terus taat pada perintah Tuhan. Dan terima kasih Tuhan Yesus, kalau Engkau begitu menyayangi kami, that you love us so much, that you would die for us. And today we are covered by the blood of Jesus. We have a promised salvation in Jesus' name.
And today we declare that we are free. We are free from bondage. We are free from sin. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. In your mighty name we pray. Amen. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom teman-teman, aku Kakak Ariel punya berita seru nih buat kalian. Pada mau tahu nggak? Jadi, mulai bulan April untuk kalian yang kelas 4 sampai kelas 6, kita bakal ada Feast at Home for Stars Club. Hey, iya benar. Jadi, Feast at Home ini khusus untuk teman-teman yang kelas 4 sampai 6. Kita akan ketemu di hari Minggu jam 10 pagi dan kita bakal pujian bareng, firman bareng, dan bakal ada activity yang menyenangkan. Seru banget kan guys? So, jangan lupa ya pada ikutan. See you online and God bless you. Guys, thank you so much for joining Feast at Home for Teens today. Kalau kalian merasa sungguh-sungguh terberkati oleh Feast hari ini, kalian boleh pencet like button itu, leave a comment, kasih tahu kita apa yang sudah kalian dapatkan. Mungkin kalian juga mau sharing. We would be so happy to hear your sharing. Kalian juga bisa share video ini, bagikan ke teman-teman kalian, supaya mereka pun juga bisa merasa terberkati oleh Tuhan. And don't forget to subscribe to LOJF Indonesia and press that bell button, jadi teman-teman bisa selalu dapat reminder dan notifikasi kalau kita ada video baru ataupun kita ada acara baru. Thank you so much for joining. See you next week.